Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Agnia Tahira. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup bisnis. Dalam materi ini, terdiri dari 7 pokok bahasan. Yang pertama ialah definisi bisnis, yang kedua jenis bisnis, yang ketiga fungsi-fungsi bisnis, yang keempat ruang lingkup bisnis, yang kelima tujuan bisnis, yang keenam faktor-faktor yang menentukan iklim bisnis, dan yang ketujuh ialah masalah yang dihadapi bisnis saat ini. Definisi bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Bisnis secara etimologi berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Jenis-jenis bisnis. Terdapat 8 jenis bisnis yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama ialah bisnis barang atau manufaktur, yaitu bisnis yang memiliki aktivitas produksi barang baku atau mentah atau yang terdiri dari beberapa komponen kemudian dijadikan produk baru berbentuk fisik dengan nilai guna lebih tinggi dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua ialah bisnis jasa, yaitu bisnis yang menghasilkan barang intangible atau pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan dengan cara mendapat upah atas jasa yang mereka berikan. Yang ketiga ialah bisnis pengecer maupun distributor, yaitu pihak yang berperan sebagai perantara barang atau produk antara produsen dengan konsumen yang juga mendapat keuntungan dari selisih aktivitas jual beli produk. Yang keempat ialah bisnis finansial, yaitu bisnis yang mendapatkan keuntungan dari sebuah investasi dan pengelolaan modal yang diberikan kepada pelaku usaha untuk nantinya mendapatkan bagi hasil dengan pelaku usaha. Yang kelima ialah bisnis pertanian dan pertambangan, yaitu bisnis yang memiliki kegiatan mengolah atau memperoleh sumber daya mentah. Yang keenam ialah bisnis informasi, yaitu kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan keuntungan dari penjualan properti intelektual, artinya menjual sebuah ide, gagasan, atau informasi yang dibutuhkan. Yang ketujuh ialah bisnis utilitas, yaitu merupakan bisnis yang mengoperasikan kebutuhan sehari-hari untuk publik. Yang terakhir ialah bisnis properti atau real estate, merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti. Fungsi-fungsi bisnis. Yang pertama ialah acquiring raw materials, yaitu kegiatan bisnis yang membutuhkan bahan baku, seperti pabrik mie instan yang membutuhkan bahan baku tepung terigu yang terbuat dari gandum. Atau contoh lainnya ialah pabrik mobil yang membutuhkan bahan baku baja yang diproduksi oleh perusahaan pelebur baja. Manufacturing raw materials into product. Maksudnya ialah kegiatan bisnis yang melakukan aktivitas proses terhadap bahan baku yang diperoleh seperti hal yang telah dijelaskan di atas. Misalnya mie instan, mengolah bahan baku terigu dengan diberi berbagai variasi bumbu seperti mie instan rasa kari ayam, rasa soto, dan lain-lain. Kemudian, distributing products to consumers, yaitu produk yang dihasilkan perusahaan lalu didistribusikan kepada konsumen. Kegiatan pendistribusian ini melibatkan beberapa perusahaan bisnis lainnya, seperti perusahaan distributor, ekspedisi, asuransi, toko pengecer, dan lain-lain. Ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup kegiatan dalam bisnis sangat luas, akan tetapi kegiatan bisnis dapat digolongkan menjadi 3 aspek, antara lain, yang pertama ialah aspek produksi, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah suatu bahan baku atau sumber-sumber daya agar tercipta suatu produk yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi. Yang kedua ialah aspek distribusi, yaitu suatu proses penyampaian barang
atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai saat barang atau jasa tersebut diperlukan. Umumnya distribusi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ialah pemindahan bahan baku dari pemasok ke awal mula lini produksi. Yang kedua ialah melibatkan penyimpanan penanganan bahan baku barang jadi. Yang ketiga pengemasan, yang keempat pengendalian persediaan, yang kelima ialah transportasi kepada konsumen. Aspek konsumsi adalah suatu pemanfaatan nilai guna suatu barang atau jasa demi terpenuhinya suatu kebutuhan. Tujuan bisnis. Terdapat 7 tujuan bisnis. Yang pertama ialah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Yang kedua ialah untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ialah untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat ialah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kelima ialah untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam ialah untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang ketujuh ialah untuk menunjukkan prestise dan prestasi. Pengertian perusahaan. Perusahaan merupakan suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa perusahaan memiliki 5 unsur penting, yaitu organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan, dan cara yang menguntungkan. Faktor-faktor yang menentukan iklim bisnis. Yang pertama ialah investasi, yaitu penggunaan sumber-sumber untuk menciptakan modal baru. Sejumlah uang seperti itu dapat dibelanjakan untuk peralatan, bangunan, dan persediaan. Yang kedua ialah tabungan, yaitu merupakan sejumlah uang yang diputuskan oleh para pekerja untuk ditabung yang akan menentukan kuat atau lemahnya suatu iklim bisnis. Yang ketiga ialah pemerintah. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan untuk mempermudah pengelolaan bisnis suatu negara. Masalah bisnis saat ini. Yang pertama ialah inflasi, yaitu suatu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran barang dan jasa. Yang kedua ialah produktivitas. Produktivitas adalah keluaran barang atau jasa per unit tenaga kerja. Untuk meningkatkan produktivitas, orang tidak cukup hanya dengan bekerja keras, tetapi juga memerlukan peralatan dan metode kerja yang lebih baik. Di samping itu juga diperlukan peningkatan investasi, riset dan pengembangan, serta teknik-teknik manajemen yang lebih maju. Yang ketiga ialah tingkat pengangguran. Bersamaan dengan resesi yang terjadi akhir-akhir ini, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Pada umumnya, memutuskan hubungan kerja saat ini terjadi karena perusahaan tidak mampu lagi membayar mereka sebagai akibat turunnya penghasilan atau dari penjualan secara drastis. Namun tidak mustahil jika kondisi perekonomian membaik, mempengaruhi kondisi perusahaan, maka pemutusan hubungan kerja ini dapat dibatalkan dan dengan kata lain, mereka dapat ditarik kembali untuk bekerja di perusahaan. Demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.